di kantor berantem baru. Ada orang dipecat setahun kerja, dipecat 14 kali, ngambek, perusahaan 14 nya ngaco semua. Pas dia ngelamar kerja yang 15 baru mikir, masa iya 14 perusahaan ngaco semua, jangan-jangan saya yang harus berubah atau saya yang ada salah, makanya kerja dimanapun gak cocok. Baru nyadar. Ada yang kudu gitu dulu. Ada yang baru nyadar, ya punten usia 45, ya Allah, teman-teman saya mah udah pada punya ini itu, ayo umur 45, saya kenapa malah punya banyak utang? Apa jangan-jangan saya yang salah jalan hidupnya ya? Karena kalau sekali lagi, kalau ada orang yang bisa tahu apa kekurangan dirinya dengan sendirinya, Masya Allah, nyikapin orang julid jadi beda. Teman kantor julid, ngehina, dia sadar, ya sudah lah. Kalau ada haters, kalau kita punya haters itu udah aslinya teh aset. Karena orang kalau udah benci sama kita, dia akan menggunakan energinya sukarela buat nyari keburukan-keburukan kita. Dicari foto ibu yang paling culun dulu di Facebook, di scroll kuota sendiri, gak minta tuh ke ibu. Sampai dia lupa makan, lupa minum, besoknya tipes, berobat pun berobat sendiri, gak minta nebes ke kitanya juga. Cari, begitu tahu aib kita, langsung disebarin di umum. Kita jadi tahu, oh ternyata saya punya kekurangan itu, jadi bisa saya perbaiki. Alhamdulillah. Gak akan ngambek dianya. Kenapa? Karena sadar betul, ya Allah, kita harus jadi baik itu kapan? Kapan kita jadi baik? Ketika selalu dipuji atau dikoreksi? Dikoreksi. Meskipun kadang caranya ada yang tidak asal, diumbar, tapi ya udahlah, bismillah. Kamu nggak marah padahal kamu kan dulu nolong dia. Kan dia yang jahat, ya dia yang rugi. Masa dia yang jahat saya yang dihukum? Ngaco. Allah kan adil. Tapi tetap aja dia membalas air susu dengan air tuba. Ya nggak apa-apa, itu kan berbuat baiknya biar Allah suka, bukan supaya dia suka. Satu dunia cinta, Allah benci saya yang repot, mangga. Tapi tetap aja kelakuannya nyebelin. Saya itu bakal mati, cita-cita ke surga. Nabi Adam aja diusir dari surga, satu dosanya. Saya pengen ke surga, emang dosanya cuma satu. Berarti kehalangan dosa sendiri. Alhamdulillah dia jahatin, lumayan gugur dosa. Maka pengen masih kue bolu ke dia, karena udah jadi penggugur dosa saya. Enak hidupnya, Insya Allah. Tapi tetap aja kelakuannya nyebelin. Alhamdulillah meninggal gak ditanya kelakuan dia, ditanya kelakuan masing-masing. Terus meninggal ditanya malaikat, kamu tahu nggak tetangga kamu apa? Oh, nggak mungkin ya. Ditanya kelakuan sendiri. Enggak, disini. Tapi sakit kok, hinaannya kok. Hinaan yang keluar dari mulut orang aslinya lebih sedikit daripada kehinaan kita yang asli. Orang paling nyebut cuman, Denis banyak omong kamu. Tuh cuman dibuka satu, saya jumburukin. Si Denis teh banyak omong. Dah emang banyak omong, kerjaannya ngomong kan udah. Ya. Ditutup oleh Allah, padahal bisa jadi saya nggak cuma banyak ngomong, banyak utang, banyak cicilan, banyak ketombe, ya kan. Tutup. Terus kenapa ngambek? Kadang ya Allah, kalau nggak berani jujur ke diri sendiri ya, artis ketahuan selingkuh, marah, saya tidak terima ini pencemaran nama baik, padahal bener selingkuh dah ya. Dan padahal yang kebuka punten satu CCTV dari satu perselingkuhan, padahal bisa jadi kejadiannya lebih dari berulang kali. Ada punten ini. Dulu suka bilang kayak gini dulu di Darut Tauhid. Yang paling bahaya bagi diri kita itu aslinya dosa kita sendiri. Orang lain bikin dosa, bahkan kalau kita jadi korbannya aslinya tuh gak bahaya. Bahkan bisa jadi itu jalan kita tambah mudah ke surga. Bisa jadi ada dosa kita yang belum layak dihapus karena ibadah segitu-gitunya. Sholat lupa rakaat wae, istighfar jarang, sedekah diirit-irit. Tapi Allah pengen kabulin ini orang ke surga, ya sudah dikabul. Tahu-tahu ada yang ngutang tapi galakan dia. Bismillah. Maka akhirnya orang bikin jahat, kita yang dijahatin punten ngugurin dosa. Dosa kita udah habis gimana? Ninggiin derajat berarti. Bismillah.
Sehingga bisa jadi ada hari di mana orang bakal bersyukur, alhamdulillah saya yang selalu dihina dan difitnah ya Allah, ternyata tidak sia-sia itu gugurin dosa, daripada selakuin segala macam cara dan selalu dapat kebaikan, dipuji ini itu, padahal ternyata ajarannya tidak asal. Pilihannya dua, terus menerus dilakukan dosa, pilihannya cuma dua. Satu, Allah buka aibnya. Yang kedua, Allah matikan dalam keadaan lagi maksiat. Asli naudzubillah. Terus menerus akhirnya ketahuan, lupa di password, akhirnya ketemu atau gimana, orang ketahuan ngelakuin. Karena pun kadang ada orang yang memang Tuhannya bukan Allah, Tuhannya mulut orang. Jadi ketika orang udah akhirnya mencaci maki dan udah menghujat, baru akhirnya dia berhenti. Giliran hamba menghujat, padahal hamba nggak bisa ngapa-ngapain, nggak mau berhenti. Allah tahu tuh, nggak berhenti juga. Ya udah. Tapi kalau udah ketahuan terus masih dilakuin. Pilihan yang kedua, mau nggak mau, kalau matiin lagi dalam keadaan bermaksiat. Saya tidak sebut nama ya, tapi sama guru kami pernah cerita di satu daerah ada tokoh, mohon maaf, punya posisi seperti kalian, tapi sudah ini di tingkat provinsi, meninggal di hotel remang-remang pinggir jalan tanpa busana dengan sesama jenis. Meninggalnya hina tidak? Hina, tapi renungannya kayak gini pun tadi ya, kira-kira Allah yang segitu punya gelar maha pengampunnya, kira-kira apakah Allah setega itu bakal matiin hambanya dalam keadaan sehina itu? Kalau itu dosa baru sekali-kalinya pertama kali dia lakuin, kayaknya nggak mungkin. Dan bener aja ketika ditanya ke orang-orang yang terkenal, emang udah gak kehitung sih berapa kali dia ngelakuin itu. Karena nggak mungkin baru pertama kalinya ngelakuin langsung Allah matiin dalam keadaan sehina itu. Asli nggak mungkin. Allah nggak setega itu. Tapi karena dibuka aibnya, masih lagi keulang, mau nggak mau lah, biar jadi pelajaran, mati satu tapi menyelamatkan jadi hikmah bagi 1000 orang lainnya. Enggak. Kayak punten ya Pak, saya banyak cerita, banyak mendakwahkan terkait mohon maaf pemberantas judi online. Efek sampingnya apa? Orang-orang ya akhirnya pada datang ke rumah. Baik yang ada yang bentuknya ancaman, ada yang bentuknya ya punten korban. Mereka nyakunya korban dan kurang tepat Pak. Karena kalau orang judi online, kalau korban itu lebih tepatnya orang lagi diam di pinggir jalan, tahu-tahu dibegal, eta korban betul. Ini main dia sendiri yang main, menang dinikmatin sendiri, giliran karang nggak punya korban, minta bansos lagi kan ngeliat ya. Datang ke rumah, tolong minta bantuan kalau ngajak. Saya coba tanya, pengen ngecek ya. Karena orang ini dari tabungan yang bertahun-tahun hilang dalam satu malam, hutang jadi sekian banyak, tanya, ini main judinya udah berapa kali? Apakah baru sekali-kalinya langsung sehancur ini? Jawabannya apa semuanya? Sama semua. Enggak, udah berkali-kali, udah gak kehitung main udah berapa kali. Yang mungkin Allah biarin orang dalam keadaan sehancur itu, tadinya punya tabungan, punya usaha, sekarang bangkrut, tabungannya habis, ludes di tabungan, punya usaha, sekarang bangkrut, tabungannya habis, ludes di istrinya dibuang oleh orang tuanya gara-gara udah nyolong harta apa segala karena judi, karena satu kali main judi. Gak mungkin. Berulang. Karena punten. Karena kadang-kadang memang harus ada manusia yang memang dia tuh bikin sadarnya tuh karena harus dengan kejadian kayak gitu dulu. Padahal kan punten ya, kalau ditanya lagi, kok berarti gimana tuh cara berhenti judi online? Berhenti, udah jangan depo ya. Karena ada aslinya. Kecuali setiap kali kita nggak depo, si bandarnya teh ngirim tukang pukul, nyekek anak kita di rumah, kan enggak. Datang sukarela, depo.
Enggak, ini main nih sekali, ternyata lagi dikasih menang. Udah gitu seumur hidup nggak pernah nyentuh lagi. Itu bandar demi Allah nggak akan datang untuk datang. Main lagi nggak akan, nggak tahu dia juga. Nggak akan dikejar. Dikenasnya yang dilawan diri sendiri. Dan udah nggak tepat disebut judi. Karena judi di zaman jahiliyah masih ada peluang menang. Duduk duaan sama si bapak, cek pak ini kartu ganjil atau genap, yuk taruhan sejuta, masih ada peluang menang dong. Satu kalah satu menang. Itu judi. Kalau sekarang kan yang dilawan sistem. Silakan. Oke, monggo. Iya, via Manila. Yang dilawan sistemnya yang bikin orang. Sistemnya didesain untuk menangin orang yang bikinnya. Atau berarti bukan judi, udah penipuan atau pembodohan. Ya, digocek jatuhnya. Jadi udah habis ya. Itu tadi ya. Balik lagi ke yang tadi, istilah doa keteladanan. Dan kalau tadi kita awal mulai dengan kisah Sayyidina Umar, saya pengen mulai lagi dengan kisah Sayyidina Umar yang lain untuk menutupnya. Beliau pernah memberi nasihat, pernah ada kejadian kisah seperti ini. Kalau tadi pengen nyangkat gubernur ya, ini akhirnya kejadian ketika beliau didatangi oleh salah seorang gubernurnya. Gubernurnya sowan ketemu presidennya, wajar ya. Akhirnya bawa oleh-oleh, bawalah kue pak. Dikasih ke Sayyidina Umar, dicicipin, kuenya dicicip, baru satu gigit, enak banget ini kue. Enak banget ini kue, justru saking enaknya ditaruh lagi, ditanya lagi dulu, hey, di negeri yang kamu pimpin, karena dia jadi gubernur ya, di kalau zaman sekarang provinsi, di provinsi yang kamu pimpin, ini kue seenak ini bisa dimakan oleh semua orang nggak, termasuk yang paling nggak punya uang sekalipun? Dijawab, enggak sih, ini kue mahal, yang menengah ke atas doang yang sanggup beli. Kata Sayyidina Umar, pulang bawa sana kuenya. Di mana utang kamu? Taruh lagi. Gubernurnya nanya dong, loh kenapa, ini kan cuman kue. Apa jawaban Sayyidina Umar? Ketahuilah, kita kalau ada di kursi kepemimpinan, kalau negeri kita kelaparan, kita pemimpinnya harus paling pertama lapar. Dan kalau akhirnya negeri kita lapar, kelaparan, kesulitan, atau negeri kita akhirnya mohon maaf, akhirnya bangkit, berhasil, sukses, kita pemimpin yang harus paling terakhir kenyang. Maka apa jadinya kalau misalnya rakyatnya tambah lapar, pemimpinnya yang tambah buncit? Udah diambil lagi kue. Ya begitu cara beliau memimpin, masya Allah. Karena ada sempat satu episode Madinah itu paceklik, sedangkan usaha beliau lagi bagus. Tapi saking gak mau nyakitin hati umatnya, beliau berbulan-bulan sampai tubuhnya menguning hanya minum minyak zaitun. Padahal usahanya lagi lancar ya, segitu halal bagi dirinya. Tapi kalau itu bisa menyakiti umat, beliau gak mau. Ya begitu. Memang repotnya kalau sudah di ranah kepemimpinan atau ulama. Kalau di zaman dahulu sebetulnya bukan tidak boleh, tapi ada satu kayak nasihat. Kalau ada orang yang disebutnya ulama atau pemimpin, tapi dia bermewah-mewahan, padahal itu halal bagi dirinya, bukan dari gajinya dari pemimpin, bukan dari korupsi, benar-benar memang dia anak orang kaya misalnya, atau memang usahanya lagi lancar-lancarnya, dan itu sah-sah saja, halal-halal saja. Tapi kalau dia ada di dua kursi tadi, baik kepemimpinan atau juga ulama, maka bermewah-mewahan itu menyakiti umat. Makanya mereka ya sudah seperlunya aja. Karena waktu Umar bin Khattab diangkat jadi pemimpin, kan khotbahnya beliau kayak begini. Di depannya sama seperti Abu Bakar ya. Taatilah saya selagi saya taat kepada Allah dan Rasulnya. Sederhana. Jika negeri kita sanggup dan aku mampu, aku tidak akan mengambil hakku, gaji, bayaran. Karena dulu Abu Bakar tuh dikasih gaji, ya. Dan boleh ternyata sebetulnya. Dulu Abu Bakar itu minta, saya minta supaya boleh nggak sambil jualan? Nggak bisa dong, masa presiden sambil dagang di pasar? Ya udah dikasih gaji deh. Akhirnya gajinya Abu Bakar Ashidik itu 1 hari setengah ekor kambing. Jadi per 2 hari sekali dikasih kambing 1. Mimpin selama 2 tahun, ketika meninggal ada wasiat anak-anaknya yang nerusin, yaitu sedekah sebanyak berapa total kambing yang sudah ia terima dari negara, disedekahkan lagi untuk negara. Jadi bisa dibilang 2 tahun beliau memimpin itu gratis. Nah, ketika Umar bin Khattab memimpin, taati saya selagi saya taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan kalau masih sanggup saya nggak akan mengambil gaji.
seperlunya pun dispesifikasi. Satu, untuk makan keluargaku. Dua pakaian. Satu untuk di musim panas, satu untuk di musim dingin, dan satu kendaraan untuk mengantarkan aku ke Baitullah. Sespesifik itu, nggak ngambil di luar itu. Memang harus ngambil, beliau cuma ambil 2 potong baju sama 1 unta untuk nganterin itu. Sisanya karena memang begitu ya. Hina nggak hina, meskipun kadang pakaian ya itu lagi di zaman dulu, mana keringetan, panas, belum ada laundry, nggak ada AC ya udah, bismillah, tidak menghinakan, tetap memuliakan ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa memotivasi kami, memotivasi kita untuk bismillah ya. Izin ya ibu-ibu, ini karena saya lihat banyak bapak-bapaknya, saya bikin kajiannya agak serius. Kalau ibu-ibu semua baru kadang ada leluconnya ya, bercanda biar gak ngantuk. Mungkin ibu-ibunya kelihatan udah sorehan semua insyaallah ya. Bismillah. Alhamdulillah. Seingat saya di Kalandau sudah ini ya, sukses selanjutnya, maka mungkin segitu dulu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Saya mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada kesalahan murni datangnya dari bodohnya diri ini. Tolong minta didoain, dinasehatin, dikoreksi. Jadi kalau melihat ada yang ceramahnya dinasehatin, didoain. Ya Allah, ini mudah-mudahan orang yang di depan gak cuma ngomong doa, tapi juga ngamalin apa yang dia omongin. Nah, saya minta doain gitu. Sama kalau boleh minta doain husnul khotimah ya. Terus kalau ada kebaikan seluruhnya murni hanya dari Allah, dan mari kita bersyukur kepadanya. Saya kembalikan dulu kepada ada MC-nya ya. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.